Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Salsabila, mahasiswi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah TIK dan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zamzam Nurhuda M.A. Hum. Melalui video ini, saya akan menyampaikan opini saya mengenai teknologi informasi dalam perspektif Islam. Saya akan coba menjabarkan beberapa hal mengenai teknologi informasi menurut pandangan Al-Quran dan Hadis. Saat ini, kita hidup di zaman di mana teknologi merupakan hal yang tak bisa lepas dari aktivitas kita di kehidupan sehari-hari. Perkembangannya pun begitu pesat. Nah, salah satu teknologi yang perkembangannya paling pesat dan banyak kita gunakan dan kita temui adalah teknologi informasi. Berdasarkan data dari BPS, penggunaan teknologi informasi di Indonesia itu selalu menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Nah, sebelumnya, apa sih teknologi informasi itu? Ada dua kata dalam teknologi informasi, yaitu teknologi dan juga informasi. Kata pertama yaitu teknologi. Teknologi adalah terapan atau aplikasi dari ilmu yang terus dikembangkan. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi pada awalnya itu merupakan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Dalam Al-Quran telah disebutkan, yang artinya, dan dia telah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda atau kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Maksudnya, teknologi itu merupakan sesuatu yang Allah berikan pada manusia sebagai sebuah rahmat untuk dimanfaatkan selama manusia itu mau menggunakan akalnya dan mengikuti syariat Islam. Teknologi ada untuk membantu manusia melakukan pekerjaannya sehingga lebih mudah dan efisien. Islam adalah agama yang tidak mempersulit dan menginginkan umatnya untuk kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Oleh karena itu, penggunaan teknologi informasi di dalam Islam itu tidak dilarang alias mubah. Karena Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, yang artinya Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Dalam Islam, teknologi merupakan salah satu bentuk kemudahan yang diberikan oleh Allah baik untuk kehidupan di dunia maupun untuk beribadah kepadanya. Namun, disebutkan pula dalam kaidah syariat bahwa sebuah hukum akan berbeda tergantung pada keadaan setiap pelakunya. Jadi teknologi itu bisa menjadi halal, bisa menjadi haram, tergantung penggunaannya. Apabila kita menggunakannya untuk hal-hal yang sejalan dengan syariat Islam, maka itu menjadi halal. Dan apabila menggunakannya untuk hal-hal yang dilarang oleh agama, maka itu menjadi haram. Akan tetapi, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya agama ini mudah untuk dijalankan dan tidaklah seseorang mempersulit agama ini, melainkan dia akan dikalahkannya. Maka berusahalah untuk benar sesuai sunnah Nabi, atau kalau tidak bisa, dekatlah dengan kebenaran, dan bergembiralah dengan pahalanya. Minta bantuanlah dengan melaksanakan ketaatan di waktu pagi, sore, dan sebagian malam hari. Maksudnya, walaupun ada hal-hal yang bakalan membuat itu haram, kita tidak bisa mengesampingkan teknologi dari kehidupan kita, karena kalau seperti itu, kita akan tertinggal dan dikalahkan oleh teknologi itu. Yang terpenting, kita harus selalu ingat untuk menggunakannya dengan memperhatikan anjuran dan larangan Islam. Selain itu, dalam Islam, teknologi juga berguna bagi manusia untuk lebih mengenal dan mengagungkan Allah. Karena dengan semakin canggihnya teknologi, kita akan sadar betapa besarnya kuasa Allah karena telah memberikan kita teknologi yang luar biasa. Dan kita sebagai hambanya akan mengimani kekuasaan Allah tersebut. Dalam Quran Surat Fatir ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang yang berilmu pengetahuan. Kata kedua yaitu informasi. Menurut KBBI, informasi adalah penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Secara sederhana, informasi adalah data yang sudah diolah menjadi bentuk yang bernilai atau bermakna sehingga memberikan manfaat bagi penerimanya. Informasi sendiri memiliki fungsi penting dalam kehidupan manusia, terutama di era informasi saat ini. Di antara fungsi-fungsi informasi yaitu sumber berita, sumber pengetahuan baru, memberi kepastian, alat untuk menyosialisasikan kebijakan pemerintah, dan juga bisa menjadi alat untuk mempengaruhi masyarakat. Nah,
Karena itu, kita sebagai muslim tidak boleh asal mencerna dan percaya suatu informasi. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah golongan kamu juga. Maksudnya, ada orang-orang yang sengaja menyebarkan informasi yang tidak benar untuk tujuan tertentu yang merugikan kita, seperti menyesatkan, memprovokasi, mencari keuntungan, bahkan sampai memecah belah. Kita harus berhati-hati dalam menerima, mengolah, dan menyebarkan informasi yang datang kepada kita. Oleh karena itu, Al-Quran menjelaskan tata cara untuk menghadapi sebuah informasi. Surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti atau tabayun, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Dari ayat tersebut, kita diperintahkan untuk tabayun atau meneliti kebenaran suatu informasi. Kita harus cerdas menghadapi informasi dengan mengecek kebenaran berita sebelum menyebarkannya ke orang lain. Kita dapat bertanya kepada seseorang yang mungkin mengetahui kebenarannya, atau mencari berita serupa dari sumber lain untuk mengetahui faktanya. Selanjutnya, kita bisa melihat apa sih manfaat dari berita ini, apakah baik atau buruk. Apabila kita sudah meneliti dan mencari tahu berita tersebut, tapi kita tidak bisa memastikan kebenarannya, maka kita lebih baik diam, karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang diam, dia selamat. Selanjutnya, kita juga harus memperhatikan kepada siapa informasi itu kita sampaikan. Objek informasi harus diperhatikan dari segi kelayakan menerima, tujuan, dan efeknya. Terkadang konten dan sumber sudah benar, tetapi objeknya tidak siap menerima informasinya. Karena ada beberapa informasi yang seharusnya tidak disampaikan ke orang awam, karena mereka bisa salah mengartikannya atau menjadi fitnah karena kurangnya kepahaman. Dalam hadis disebutkan, tidaklah engkau menceritakan sesuatu kepada suatu kaum sedang akal mereka tidak mampu menerimanya, melainkan cerita itu menimbulkan fitnah pada sebagian dari mereka. Nah, jadi teknologi informasi sendiri adalah fasilitas-fasilitas yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya komputer pribadi dan internet, tetapi juga telepon, TV, radio, peralatan rumah tangga elektronik, dan smartphone. Dengan adanya teknologi, mengakses informasi menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Kita juga bisa dengan mudah melakukan komunikasi tanpa terbatas jarak dan waktu. Banyak pekerjaan yang menjadi lebih mudah dan efisien dengan teknologi informasi, mulai dari bidang pendidikan, ekonomi, bisnis, bahkan sampai ibadah kita sebagai umat muslim. Manfaat teknologi informasi yang bernilai ibadah bagi kita umat muslim pun ada banyak sekali. Contoh pertama, kita dapat menuntut ilmu, baik ilmu sains, agama, dan ilmu yang lainnya secara mudah, cepat, dan beragam. Kedua, banyak aplikasi-aplikasi ibadah seperti pengingat sholat, penunjuk arah kiblat, dan Al-Quran digital yang bisa diakses kapan dan di mana saja. Ketiga, kita lebih mudah mempererat menyambung tali silaturahmi dengan orang-orang yang jaraknya jauh dari kita karena ada sosial media. Keempat, berdakwah menjadi lebih mudah karena informasi dapat kita peroleh dan bagikan dengan cepat dari dan ke seluruh dunia. Kelima, ada banyak sarana bagi kita untuk bersedekah, membantu mereka yang membutuhkan karena ada kanal-kanal penggalangan dana dan donasi di media online. Dan masih banyak lagi manfaat lain. Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, saya percaya bahwa teknologi dalam perspektif Islam itu memberikan banyak dampak positif karena banyak sekali manfaat untuk kita melakukan hal-hal yang menilai ibadah dengan mudah. Ditambah lagi, teknologi membuat kita hidup lebih mudah dan sejahtera di dunia. Allah berfirman, carilah dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat dan jangan abaikan bagian dunianya. Yang paling penting, kita harus selalu ingat untuk menggunakan teknologi informasi sejalan dengan syariat agama Islam dan selalu berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Demikian opini saya mengenai teknologi informasi dalam perspektif Islam. Semoga dapat manfaat dan menambah pengetahuan kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.